Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Misha Virginia Salsabila dengan NIM 20230240245245, kelas akuntansi A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan atau fraud dengan menggunakan metode decision tree sebagai hasil akhir analisis. Yang pertama, saya akan menunjukkan data dalam bentuk Excel yang akan dianalisis. Data tersebut terdiri dari beberapa variabel, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, kewajaran, yang diduga dapat mempengaruhi dan menimbulkan terjadinya fraud. Variabel-variabel ini kemudian akan diproses dan dianalisis untuk melihat pola hubungan serta menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Selanjutnya, tahapan memasukkan dan mengolah data menggunakan RapidMiner diawali dengan membuka aplikasi Altair AI Studio. Selanjutnya, pada menu Start, pilih blank process. Setelah itu akan muncul tampilan utama yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu repository, proses, operators, dan parameters. Pada bagian operator, cari read Excel yang berfungsi untuk memasukkan data. Operator tersebut kemudian Operator tersebut kemudian di-drag ke tengah, ke area proses. Lalu, masukkan data Excel tadi ke read Excel. Masuk ke format your columns, ganti nama-nama kolom A menjadi transparansi, lalu kolom B menjadi akuntabilitas, kolom C menjadi responsibility, kolom D menjadi independensi, dan kolom F menjadi fraud. Dan tes fungsi kewajaran. Yang lain jadi fraud.
Lalu setelah selesai diganti nah, ganti short jadi label. Lalu finish. Setelah data berhasil dimasukkan, langkah berikutnya adalah menambahkan operator split data untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Lalu klik dua kali split data, kemudian add entry rasio 0,7 dan 0,3. Lalu oke. Pembagian ini berarti 70% data digunakan sebagai data training dan 30%-nya 30% data sebagai data testing. Selanjutnya, tambahkan set role untuk menentukan peran masing-masing atribut, seperti atribut mana yang dijadikan sebagai label atau target. Setelah itu, masukkan decision tree untuk membentuk model klasifikasi berdasarkan data yang telah diproses. Model yang dihasilkan kemudian diterapkan menggunakan operator apply model sehingga dapat model yang dihasilkan kemudian diterapkan menggunakan operator apply model sehingga dapat digunakan pada data pengujian. Terakhir, tambahkan operator performance untuk mengukur kinerja model yang dihasilkan. Ulang. Terakhir, tambahkan operator performance untuk mengukur kinerja model yang dihasilkan seperti tingkat akurasi dalam mendeteksi terjadinya fraud. Dengan tahapan tersebut, proses analisis data menggunakan data decision tree pada rapid manner dapat dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami. Lalu, klik dua kali pada set role, kok nggak keluar namanya. Salah dulu. Setelah pengaturan selesai, hubungan setiap operator sesuai alur proses analisis. Pertama, hubungan read Excel pada split data. Kemudian, keluar dari split data dihubungkan ke set role. Lalu, dari set role ke decision tree untuk membentuk model. Selanjutnya, pada operator decision tree dihubungkan output model dan example ke operator apply model. Hubungkan output labeled example set atau lab ke operator performance pada bagian lab.
Kemudian pada operator performance, hubungkan output performance factor atau PER dan example set atau EXA ke bagian result. Terakhir, hubungkan output model dari apply model ke result sehingga hasil model dan performa dapat ditampilkan. Dan hal tersebut, proses analisis data menggunakan decision tree di RapidMiner dapat berjalan dan menghasilkan model serta evaluasi kinerja. Harap ini lalu klik decision tree, ubah maksimal depth menjadi 6 untuk membatasi kedalaman pohon keputusan, sehingga model tidak terlalu kompleks dan dapat mengurangi resiko overfitting serta menghasilkan model yang lebih stabil dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita akan menguji kriteria gain ratio dengan menerapkan apply pruning dan apply pre-pruning. Pengujian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja decision tree setelah dilakukan penyerdah. Nah, selanjutnya ini nanti dulu. Nah, selanjutnya kita akan menguji kriteria gain ratio dengan menerapkan apply pruning dan apply pre-pruning. Pada pengujian ini dilakukan bagaimana kinerja decision tree setelah dilakukan penyederhanaan model sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal dan tidak overfitting. Lalu kita klik result. Jika akurasi 60% pada model gain ratio dengan apply pruning dan apply pre-pruning, ini menunjukkan bahwa model tersebut belum optimal dalam memprediksi target secara keseluruhan meski mampu memprediksi kelas Y dengan baik atau recall 100%. Model sangat buruk dalam mengenali kelas tidak atau recall 2,11%, yang berarti terlalu banyak kesalahan pada kelas minoritas dan menunjukkan bias prediksi terhadap kelas mayoritas. Kombinasi pruning membuat pohon terlalu sederhana sehingga kehilangan kemampuan menangkap pola penting di data, sehingga perlu perbaikan seperti penyesuaian parameter, menangani ketidakseimbangan kelas atau strategi pemodelan lain agar performa menjadi lebih seimbang dan akurat. Selanjutnya, kita akan menguji keterkaitan rasio yang menerapkan non-apply pruning dan non-apply pre-pruning untuk melihat kinerja decision tree tanpa proses penyederhanaan model dan membandingkannya dengan hasil sebelumnya. Jika angka sekian rasio tanpa apply pruning dan tanpa apply pre-pruning pada performance factor hanya 60,83%, seperti yang ditampilkan pada gambar, ini berarti model yang dibangun dengan metode gain ratio tersebut masih kurang baik dalam memprediksi target. Karena dari total prediksi hanya sekitar 60% yang benar. Dari confusion metric, model hampir selalu memprediksi kelas Y, sehingga recall untuk kelas Y tinggi 100%. Tetapi model gagal mengenali sebagian besar contoh dari kelas tidak. Recall hanya 1,05%, menunjukkan bias kuat ke kelas mayoritas. Bahkan tanpa pruning dan ataupun pre-pruning, model tetap
kurang mampu menangkap pola dari kedua kelas secara seimbang, yang mengindikasikan pohon yang mungkin masih terlalu sederhana atau dataset yang tidak seimbang. Hasil ini perlu ditingkatkan dengan strategi seperti penyeimbangan kelas, pemilihan fitur, atau pengaturan parameter lain agar model lebih akurat dan seimbang dalam prediksi kedua kelas. Selanjutnya, langkah-langkah yang sama untuk menguji kriteria information gain dan Gini index, masing-masing dengan menerapkan apply planning dan apply pre-planning, serta non-apply planning atau dan non-apply pre-planning. Pengujian ini telah saya lakukan sebelumnya dan hasilnya akan saya tampilkan dalam bentuk tabel Excel yang sudah saya susun guna menghemat waktu penjelasan dan memudahkan perbandingan hasil analisisnya. Sebagai penutup, melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa metode decision tree dapat digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud secara sistematis dan mudah dipahami. Pengujian dengan berbagai kriteria yaitu gain ratio, information gain, dan Gini index, serta penerapan planning dan pre-planning dilakukan untuk memperoleh model yang paling optimal dan stabil. Namun demikian, saya menyadari bahwa analisis ini masih berada dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf apabila penyampaian maupun penerapan metode masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya terbuka terhadap saran dan masukan sebagai bahan perbaikan ke depannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.